ada kerabat kita, ada tetangga kita, ada sahabat kita lagi sakit, tuh datengin, jengukin, meninggal, takziahin. Apa perlunya takziah? Mendoakan orang yang sudah meninggal sama mendoakan yang ditinggalkan. Dua-duanya. Kalau tetangga kita non muslim, boleh apa nggak kita takziahin? Boleh, tapi hanya untuk mendoakan yang ditinggalkan, bukan mendoakan yang meninggal. Sebab yang mendoakan yang meninggal dunia nggak Islam, teman-teman saya sekarang, kita nggak boleh. Istaghfir lahum aw la tastaghfir la yaghfirullahu lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kamu doain, kamu nggak doain, kamu mohonin ampun, kamu nggak mohonin ampun, Allah nggak akan mengampuni dosa mereka. Karena memang terhalang dari keislaman. Tapi jangan diomongin juga begituannya. Jadi empo, saya tuh kesini mau takziah, tapi saya empo kagak mau doain yang udah meninggal. Kan yang meninggal kan kagak muslim noh. Katanya Nabi Muhammad, kita kagak boleh doain orang yang nggak muslim. Jadi saya mau doain po aja. Ya nggak usah didoain kayak begitu. Percuma, saya juga didoain juga tetap aja dia bakalan disiksa sama malaikat. Astagfirullah. Ya Allah, emang perlu banget jagain lisan nih teman-teman sekalian. Sebelum ngomong mikir dulu, agar kalimat-kalimatmu itu tidak menjadi penyesalan. Ngomong sama siapapun teman-teman sekalian, yang enak, yang bagus. Kita nggak pernah tahu, kadang-kadang nih omongan kita sama seseorang jadi omongan terakhir kita sama dia. Betul apa enggak? Betul kan? Saya punya teman kemarin meninggal, namanya Nikma Al-Habsyi. Teman dekat saya, teman-teman saya sekalian, nemenin saya dari awal-awal saya berdakwah di Jakarta ini. Sebelum banyak orang kenal sama saya, dia adalah yang saya anggap semacam keluarga, kakak saya sendiri. Kalau saya lagi perlu temen, saya minta dia buat temenin. Kalau saya ada apa-apa, pokoknya udah saya anggap seperti kakak saya sendiri. Saya ketemu sama dia hari Senin, saya ketemu juga hari Selasa. Hadir di acara maulid. Meninggal Kemis malam Jumat, jelang subuh hari Jumat. Dia tuh bolak-balik dari dulu tuh bilang, Nining Ustazah, kalau meninggal Ustazah, Nining maunya nggak ngerepotin orang. Dijabah bu, nggak pakai sakit. Bahkan meninggalnya di rumah. Tapi karena saudara-saudaranya masih penasaran, siapa tahu cuman pingsan, dibawa ke rumah sakit yang memang sudah meninggal dunia. Sakit hanya beberapa menit sebelum meninggalnya itu. Masya Allah. Habis gitu teman-teman saya sekalian, dia pernah nanya sama saya, Ustazah, katanya kalau meninggal malam Jumat atau hari Jumat gitu bagus ya Ustazah. Saya bilang bagus kak, itu orang kalau meninggal dunia malam Jumat atau hari Jumat, meninggal hari Jumat atau hari Jumat, nggak ada hisabnya dari Allah, langsung bebas, nggak ada hisab sama sekali Ustazah. Nggak ada tuh, aman dari adab kubur, aman dari hisab. Ya Allah Ustazah, Nining mau meninggal malam Jumat aja dah, atau hari Jumat gitu. Saya juga pernah kasih tahu dia bahwa waktu paling berkah itu adalah saat jelang fajar. Sebab itu adalah waktu yang Allah pilih buat jam kelahirannya Nabi Muhammad. Dia dapat semuanya. Meninggal nggak pakai ngerepotin, meninggal malam Jumat jelang fajar, meninggal pada hari Jumat, dapat semua. Masya Allah, Masya Allah. Orang soleh, orang solehah. Padahal baru minggu Kamis kemarin saya bahas bahwa banyak orang soleh, orang soleha meninggal pada bulan Rabiul Awal. Karena memang Nabi Muhammad meninggalnya bulan Rabiul Awal, mereka kepengen barengan. Masya Allah, meninggal hari Kamis kemarin. Iya, hampir seminggu ya. Teman-teman saya sekalian, Masya Allah. Itu teman saya. Saya ketemu sama beliau itu, sama dia ini hari Senin saya ketemu, hari Selasa saya ketemu. Nah hari Selasa itu saya ketemu sama dia itu, saya pelukin, saya ciumin, terus saya bilang sama dia,
Kita temenan sampai akhirat ya kak, saya bilang. Kita temenan nih, ini kesayangan saya bilang. Dunia akhirat kita ya kak. Teman-teman saya sekalian, kita nggak pernah tahu ucapan kita itu akan menjadi yang terakhir bagi kita atau bagi orang. Maka jangan pernah berbicara kecuali baik, biar jangan jadi penyesalan kita. Betul nggak? Ngomong sama suami yang bagus-bagus, kita nggak pernah tahu. Mungkin dia meninggal, mungkin kita meninggal. Betul? Ngomong sama anak-anak yang bagus-bagus, kita nggak pernah tahu kapan ajal memisahkan kita. Mungkin dia, mungkin kita. Ketemu sama siapapun, kita nggak pernah tahu. Maka ngomonglah yang bagus-bagus sama siapapun. Teman-teman saudaraku sekalian, nasrus salama bainakum, tebarkan salam di antara sesama umat manusia. Saudara sekalian, jadinya begitu dengar kabar meninggal, ya Allah, sedih, tapi seenggaknya nggak nyesel. Kalau misalnya saya, karena memang saya juga nggak selalu ngomong baik, ngomong bagus, masih belajar. Tapi kalau misalnya kalimat saya yang terakhir sama dia nggak bagus, kan jadi penyesalan. Bukan buat dia, saya kira dia orang solehah, Allah bakalan kumpulkan bersama dengan orang-orang soleh. Tapi bagi kita yang hidupnya nih, nyeselnya kayak apaan? Betul? Kita ngomong terakhir sama ibu kita rada kurang enak. Mama, saya tuh sibuk. Mama mesti ngertiin saya dong. Habis itu mamamu meninggal. Kayak apaan nyeselnya? Kita habis ngomong sama suami kita, misalnya gitu kan, abang nih, kenapa sih bang gak berusaha gitu bang ngertiin istrinya bang? Saya kan udah jadi istri abang berapa lama? Abang tuh gak ngerti-ngerti sih bang sama saya bang. Ya ampun, susah sih jadi istri abang. Habis itu ada apa-apa sama suamimu, nyesel apa enggak? Mau gimana minta maafnya? Teman-teman saya sekalian, sama anakmu misalnya, terakhir kita bilangin, ya ampun nak, rapot kamu kayak begini. Ih, mama tuh kesel dah sama kamu. Kamu tuh makanya belajar tuh yang bagus, yang bener. Tuh biar kayak anaknya si itu. Mama mesti gimana coba ngajarin kamu, kamu nih ya. Mama malu, tahu nggak? Kemudian ada apa-apa sama dia, gimana nyeselmu coba? Maka teman-teman saudaraku sekalian, nasrus salama bainakum, tebarin salam di antara kalian. Tebarin salam. Jangan berani ngomong gak enak sama orang. Jangan berani ngomong gak enak sama orang. Kamu gak pernah tahu kapan ucapanmu menjadi kalimat terakhir yang dia dengar atau yang kamu ucapkan. Tapi ustazah, orang tuh suka ngomong gak enak sama saya. Biarin mereka. Biarin mereka. Tuh gak ada ruginya kok. Kamu tidak menjadi seperti apa yang orang katakan tentangmu. Kamu menjadi seperti apa yang kamu katakan tentang orang. Yuk belajaran buat menebar salam kepada siapapun, menebar kedamaian terhadap siapapun. Kayak Bapak Maryam, jadinya enak terus teman-teman saya sekalian. Sama semua orang enak terus. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa ya, kekasih Allah ngajarin kita nih. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa jadi seindah-indah murid bagi seindah-indah guru-guru kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, kita udah dikasih guru-guru yang luar biasa, bener Bu? Betul Bu ya? Ubaba Nur, Ubaba Maryam, Ubaba Tolhah, siapaan lagi nih jadi guru-guru kita? Habibana Umar bin Smith, Habibana Umar bin Hafid, Habib Zain bin Smith, Habib Salim pernah datang loh ke sini loh. Habib Salim pernah datang ke sini teman-teman saya sekalian. Saya yang terjemahin, Masya Allah, girang bener. Siapa lagi nih yang pernah datang ke sini? Habib Zain pernah nggak sini? Pernah nggak sini Habib Zain? Udah berapa banyak orang-orang hebat nih teman-teman saya sekalian jadi guru-guru kita. Makanya dah, alhamdulillah kita punya guru seindah-indah guru. Mudah-mudahan kita biar pantas jadi murid-murid mereka, insya Allah. Salah satu dari hal yang bisa kita ikuti dari mereka, kebersihan hati mereka, insya Allah. Untuk bisa nasrus salam bainakum, tebarkan salam kepada siapapun saja. Wa nahwa dzalik min amalil bir wa af'alil khair. Kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dari perbuatan-perbuatan baik dan dari amalan-amalan
kebaikan kita kepada orang lain, insya Allah. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kita bacain Fatihah buat Baba Maryam, kita bacakan Fatihah buat Kak Nining Habsyi, kita bacakan Fatihah buat orang-orang, buat Habib Hasan Syatiri, buat siapapun yang sudah mengajarkan begitu banyak kebaikan pada kita sekalian. Mudah-mudahan mereka dalam malam kuburnya berkenan untuk memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Dan buat Kak Nining, mudah-mudahan Allah SWT bahagiakan kuburnya seperti yang selama ini beliau sangkakan, insyaallah. Hadhihi niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Teman-teman sekalian saya muliakan, di kitab I'anatut Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in, di bab tentang walimah, Sayyidina Syekh Abu Bakar Syata menyebutkan tentang beberapa kisah dari orang-orang yang mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan fadilah-fadilahnya. Beliau ada cerita tentang seorang pemuda yang sepanjang tahun nabung. Nah, ini saya sering cerita ini, tapi saya ulangin kembali untuk sekedar mengingatkan, mungkin ada juga yang belum dengar, untuk sekedar mengingatkan kembali kepada teman-teman semuanya tentang kisah ini ya. Minggu lalu saya cerita? Enggak ya? Minggu sebelumnya lagi? Enggak juga? Enggak ya? Jadi teman-teman saya sekalian, ada seorang pemuda tukang panggul barang. Dia tiap hari kerja gitu, manggul barang gitu ya. Sama kayak yang lain-lain, hidup dalam keadaan sederhana gitu kan. Buat makan sih ada, alhamdulillah, tapi maksudnya lebih daripada itu ya bukan orang mampu juga. Cuman yang membedakannya dari teman-temannya, dari orang-orang yang lain, bahkan dari pemuda-pemuda yang lain, adalah rasa cinta kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Mungkin diajarkan sama orang tuanya, mungkin dialirkan oleh salah satu gurunya, mungkin juga karena kebersihan hatinya, sehingga akhirnya Allah anugerahkan rasa cinta yang besar kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Itu anugerah loh teman-teman saya sekalian, itu anugerah. Makanya kalau rasa belum punya gitu, tuh mesti kita minta benar-benar. Khawatirnya kita terhalang dari kebaikan karena busuknya hati kita, karena jeleknya akhlak kita, karena ada dosa yang menghalangkan kita dari mendapatkan anugerah indah berupa mencintai kekasihnya Allah, manusia paling tercinta di sisi Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih pemuda ini cintanya menabi luar biasa. Jadi dia ini sepanjang tahun nabung dengan sedikit yang dia punya. Ibarat kata nih ya, habis manggul nih sehari dapat 50.000 gitu misalnya. Nah itu dipakai sama dia buat makan 40.000, 10.000-nya ditabung. Terus aja ditabung tiap hari. Kalau dia dapat banyakan, nabungnya rada banyakan, dapat dikitan, nabungnya dikitan. Nggak dapat yang cukup buat besok, ya udah dia nggak nabung, besoknya dia nabung lagi, terus begitu. Nah dia buka tabungannya malam pertama Rabiul Awal. Begitu datang malam pertama Rabiul Awal, tuh udah dibuka tuh tabungannya, disisihin sama dia buat beli baju baru, buat beli peci baru, buat beli minyak wangi baru, buat beli semua tuh perlengkapan yang baru semuanya tuh, sampai ke sendalnya, sampai ke barat kata pakaian dalam semuanya tuh disiapin sama dia tuh, kayak bener-bener hari raya, hari paling bahagia buat dia. Sisanya yang banyak gitu ya, misalnya dia dapat anggap 5 juta misalnya gitu kan, tuh 1 juta disisihin sama dia tuh buat beli-beli semua peralatan. Sisanya yang lain itu dia pergi ke tukang catering di kampungnya dia. Dia bilang, "Pok, tolong masakin nih, Pok." Gitu kan ya? Masakin empok kan, orang Betawi ceritanya. Kalau saya ceritanya di Jawa Timur saya bilangnya Mbak. Kalau di Sunda Teteh. Jadi dia bilang tolong masakin buat saya, buat sekitar misal gitu 40 orang, buat 20 orang. Masakin yang enak gitu kan, daging ini itu segala macam gitu.
sama beliin buahnya juga ininya gitu. Yang maksudnya uang segitu memang cukup. Uang segitu memang cukup. Ala kadar yang dia bisa buat 15 orang, buat 20 orang, seberapa dia dapatnya gitu. Dia bilang, nanti itu dari awal Rabiul Awal sampai 12 sampai akhir Rabiul Awal dia senyum aja gitu. Banyak senyumnya, banyak senangnya. Sampai teman-teman pernah nanya, girang bener sih, seneng banget Nabi sih. Ini kan bulan Maulid, bulannya Nabi gitu. Emang segitunya kamu kenapa? Ya Nabi gitu. Ya Allah, Nabi Muhammad loh ini. Lahirnya bulan ini, hijrahnya bulan ini. Nabi Muhammad, Masya Allah. Kamu tuh hari lahir kamu biasa-biasa aja. Ih, kalau saya lahir mah gak kenapa-napa. Tapi Nabi Muhammad lahir kan mau cahaya buat kita, bawa selamat buat kita. Gitu dia bilang. Kalau gak karena Nabi kita gak ngerti jalan menuju surga. Ngapain hidup kalau gak selamat? Dia bilang, mau kita perlu syukurin nih bulannya Nabi gitu. Teman-teman saya sekalian, sampai kok datang Rabiul Awal 12, malam 12 dia tidur awal. Habis itu dibangun jam 12, jam 1, jam 2 dimandi, pakai baju barunya, pakai minyak wanginya, sholat tahajud. Habis itu dia duduk baca sholawat sampai sesaat jelang fajar. Itu dia tuh, sesaat jelang fajar. Dia tahu waktu lahirnya Nabi Muhammad, waktu paling berkah. Tahajud, doa nggak bakal ditolak jam-jam segitu. Teman saya bilang begitu. Ada teman saya tuh, Khadijah Bayda itu, saya ceritain di buku Muhasabah Cinta. Dia bilang, saya nggak percaya ada doa sepertiga malam terakhir yang nggak dijabah. Belum, tapi nggak ada yang nggak. Pasti dijabah sama Allah. Doa sepertiga malam terakhir, doa sesaat jelang fajar, mustajab teman-teman sekalian. Dia bilang, nanti itu kalau udah sesaat jelang fajar nih orang, dia akan bangun berdiri. Dia berdiri, kemudian dia mengucap salam, qiyam sendirian. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Dia salam tuh, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Baca dia tuh salam sampai subuh. Ntar kalau habis kelar subuh, dia habis sholat berjamaah di masjid, dia bentang-bentangin itu karpet gitu ya. Udah tahu teman-temannya ntar datang, diundangin sama dia dari kemarinan. Jadi tuh orang pada datang tuh, temennya dia sesama tukang panggul. Ada anak-anak kecil-kecil di kampungnya dia tuh panggilin sama dia. Nanti tuh bareng-barengan baca maulid. Habis kelar baca maulid, makan-makan tuh yang udah disiapin sama dia tuh. Makan-makan, seneng-seneng sepanjang hari itu. Itu teman-teman saya sekalian, besok-besoknya dia nabung lagi, mulai lagi buat tahun depan. Katanya gitu. Saya sekalian, dia meninggal dunia belum tua, belum nikah, masih pemuda gitu tuh meninggal. Salah satu temennya berapa hari kemudian ngimpiin dia dalam kuburnya, enaknya luar biasa, bahagianya luar biasa, kaya raya, konglomerat dalam kuburan, hebat banget dah dalam kuburannya, seneng banget. Dia tuh ngeliat gitu kuburannya temennya nih dalam mimpinya dia. Dia ketemu sama temennya di kuburan, wih enak banget nih. Dia bilang, ih kayak orang bener aja loh, kayak waliullah, mana nih kamu nih dalam kuburan, enak bener. Iya emang, ya ampun seneng banget dah saya di kuburan. Gitu. Tahu gini nggak pernah takut mati saya. Seneng banget, enak ternyata. Meninggal enak, katanya gitu. Amal ibadah apa yang diterima sama Allah bikin kamu bisa seneng kayak begini dalam kuburan? Nggak tahu saya. Lo kok bisa nggak tahu? Apa yang bikin kamu kayak? Saya nggak tahu amal ibadah apa yang diterima sama Allah. Saya cuma tahu cerita hari pertama saya di kuburan. Dibilang gimana? Saat saya dimasukkan dalam kubur, 7 langkahan orang menguburkan saya dibangkitkan di kuburan, di alam barzakh. Saya sadar, ini saya udah mati nih. Ini dia bilang,
sadar. Ternyata kita tuh kalau dibangkitkan dalam kuburan nanti tuh kita udah sadar loh bahwa kita udah mati. Kita juga ingat siapa kita bininya siapa, punya anak berapa, tinggalnya di mana, presidennya siapa, nggak tahu saya. Iya, pokoknya inget lah gitu. Tahun berapa sekarang tuh kita ingat gitu. Ingetan kita seperti kita sekarang nih. Dia bilang, abis itu saya pun ingat juga. Wah, ini sekarang sudah mati nih. Ya ampun, abis gini berarti ada pertanyaan mungkar nakir. Itu ingat juga tuh. Ingat juga teman-teman saya sekalian. Ini keterangan saya ingat juga nih berarti nih. Kalau ibu-ibu meninggal nih ingat juga nih. Berarti gimana nih? Apa kita apalin jawabannya dari sekarang? Ah itu. Itu yang belum tentu ingat. Kenapa gitu? Karena semuanya kembali bukan pada ingatan memori, akan tetapi kembali kepada rasa hati. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Itu pertanyaannya, satu, siapa Tuhanmu? Kalau sepanjang hidupmu kamu suka nggak terima sama keputusan Allah, kenapa sih saya sama Allah dibikin miskin? Kenapa sih saya sama Allah dibikin muka saya nggak cakep kayak artis gitu? Kenapa sih saya dibikin di dunia ini begini begitu segala macam? Teman-teman saya hati-hati. Takutnya waktu ditanya man rabbuka, lisan kamu keluh karena tidak terima sama keputusan-keputusan Allah dalam hidup. Katanya Allah, siapa yang gak terima dengan keputusanku, hendaklah dia mencari Tuhan lain selain aku. Serem kita. Jadi teman-teman sekalian, tuh pertanyaannya, siapa Tuhanmu? Kedua, bukan siapa nabimu, apa agamamu, gitu kan ya? Nah ini, jangan pernah keberatan sama syariat agama Islam. Jangan banding-bandingin jilbab sama sanggul. Jangan pernah keberatan. Jangan banding-bandingin azan sama kidung. Jangan ya. Apalagi membandingkan tokoh proklamator. Tuh, ngeri dah tuh. Nanti jawaban kita apa kalau ditanya apa agamamu? Dah, agama Allah, syariat agama Allah adalah innad dina indallahil Islam. Teman-teman sekalian, habis itu apa imammu dalam kehidupan? Yaitu Al-Quran. Apa pendapatmu tentang seseorang bernama Muhammad? Ini juga nih teman-teman sekalian. Tanpa cinta kepada baginda Nabi Muhammad, kamu gak bisa jawab. Kalau kamu selama ini sama Nabi Muhammad kayak ama tetangga sebelah, kayak ama sesiapa gitu, diceritain tentang Nabi Muhammad biasa-biasa aja, sambil mikirnya nih ustazah ceritanya tentang Nabi Muhammad mulu, ganti kek gitu, siapa kek yang diceritain, bosen dong kita dengernya. Astagfirullah. Hati-hati. Nanti kalau pas ada pertanyaan apa pendapatmu tentang seseorang bernama Muhammad, khawatir lisanmu yang menjadikan Nabi Muhammad biasa-biasa aja tidak ada yang bergerak di dalamnya. Tidak ada yang bergerak di hatimu dari rasa cinta. Karena orang kalau disebutin nama orang yang tercinta tuh beda. Beda teman-teman sekalian. Disebutin nama anakmu, disebutin nama orang yang kamu cinta, hati itu kan beda. Betul nggak? Nah itu. Sedikit sekalian yang saya muliakan, makanya tuh nanti pertanyaannya bukan siapa nabimu, akan tetapi apa pendapatmu tentang seseorang bernama Muhammad. Dan yang paling menakutkan, nih pertanyaan yang terakhir, siapa saudara-saudarimu? Kata Hubab Nur, kalau kamu waktu mati punya satu dendam sama siapapun dari hamba Allah, nggak bisa jawab al-mu'minuna ikhwan. Saudara saya adalah orang yang beriman. Nggak bisa jawab. Maka jangan mati bawa permusuhan, jangan mati bawa kebencian, jangan mati bawa dendam sama satu saja dari umatnya Nabi Muhammad alaihissalam, apalagi sama banyak orang. Nanti khawatir lisanmu keluh dari menjawab al-mu'minuna ikhwani. Begitu kata guru kita semua Al-Hubabah Nur bintul Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Beliau bilang, satu kebencianmu bisa mencegahmu dari menjawab al-mu'minuna ikhwani.
Karena orang itu bakalan bilang, saya beriman, kamu nggak nganggap saya saudara. Saya beriman, tapi kamu nggak maafin saya. Saya beriman, tapi kamu segitunya jahat sama saya. Oh, bisa nyegah kita teman-teman saya sekalian. Mudah-mudahan ya, siapapun yang pernah berbuat salah sama kita, kita maafin. Biar kita bisa jawab, Biarin dia mau ngerebutin warisan kita, biarin. Daripada nggak bisa jawab. Iya benar. Betul nggak? Udah, kalau ada orang mengambil hak kita apa segala macam, halalin aja. Nanti kalau kita halalin, diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kuburan kita selamat deh. Tapi kalau kita nggak halalin, satu, diri kita tersiksa. Dua, nggak diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala karena kita ngarep dia aja yang ganti. Yang ketiga, takutnya mencegah kita dari menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di saat kita berada dalam alam kubur. Dia bilang, saya waktu itu sadar bahwa sebentar lagi nih mungkar nakir bakalan datang. Kata si pemuda ini tadi, nih tukang tanggul. Dia bilang, saya pun gemetaran. Saya ketakutan. Ya Allah, ini bentaran lagi nih mau datang nih. Bentaran lagi mau gimana nih ceritanya nih. Dia bilang, gak lama kemudian saya lihat cahaya terang dari sebelah depan saya, arah depan saya. Saya tambah gemeteran, kedinginan, menggigil. Saya tahu, nih dia nih mungkar nakirnya nih datang nih. Ini muka nakir. Dari arah cahaya di ujung sana itu, saya kemudian ngelihat satu orang mendekati saya. Tambah gemeteran saya. Tapi tambah deket, tambah hilang takut saya. Ketika ternyata yang datang seseorang, wajahnya indahnya luar biasa. Cakepnya nggak ampun-ampun. Saudaraku sekalian, cakepnya nggak ketulungan. Cakep bener, hilang semua takut saya hanya dengan melihat wajahnya. Ya Allah, ya Allah. Sampai dia ada di depan saya. Saya bilang sama dia, ya Allah, saya tuh tadinya udah ketakutan, ngebayangin mungkar nakirnya nyeremin. Ternyata yang datang orang serupawan engkau, setampan engkau. Kalau tahu yang datang cakep kayak begini, nggak ketakutan saya dari tadi. Dia bilang, orang itu sambil senyum menjawab, lastu bimungkar wala nakir. Saya bukan malaikat mungkar nakir. Lah terus siapa? Kan selama ini keterangannya ustadz jawabnya kan cuma mungkar nakir aja. Kan gitu ya? Siapa yang datang di kubur saya kalau bukan mungkar nakir? Dia bilang, saya yang selalu kamu rindukan dalam hidup kamu. Saya yang kamu selalu menabung untuk merayakan hari maulid saya. Saya yang selama ini kamu sayangi lebih daripada kamu menyayangi siapapun. Saya yang selama ini kamu kumpulkan orang bersuka cita dalam mencintai saya. Saya Nabi Muhammad bin Abdullah. Dia bilang, nak, sebentar lagi mungkar nakirnya akan datang. Tapi kamu tenang aja, saya akan ada di sampingmu untuk mentalkinkan jawaban-jawabannya untukmu. Kalau ada apa-apa, saya siap untuk selalu berada di sampingmu. Dia bilang, sejak hari itu gak ada lagi yang susah. Sejak hari itu semua isinya bahagia, semua isinya senang. Jadi saya nggak tahu kalau kamu tanya amal ibadah apa yang menyelamatkan saya di kubur. Saya hanya tahu cerita hari pertama saya di kuburan. Saya mendapati Nabi Muhammad melakukan yang terbaik yang beliau lakukan untuk saya. Karena dia sepanjang hidupnya melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan untuk cintanya kepada Nabi Muhammad. Teman-teman saya sekalian, ayo nih. Kita mikir-mikir nih apa nih yang bisa kita lakukan untuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kita amalkan akhlaknya, kita pelajarin syariatnya, kita ikutin jejak langkahnya, kita rayain, kita ramein acara-acara maulid yang kita adakan. Nggak bisa ngadain di rumah ya nggak apa-apa juga, ikut aja. Kalau ada orang ngadain perayaan-perayaan maulid nggak kurang-kurang, betul kan ya? Majelis taklimnya bikin maulid, ustadzahnya bikin maulid, ulama-ulama di kampungnya bikin maulid, musola kita sebelah-sebelah bikin maulid. Udah banyak, ikut serta aja apa yang bisa kamu kasih, apa yang bisa kamu ikutkan, ikutkan. Bahkan Syekh Abu Bakar Asy-Syato dalam kitabnya tersebut menyampaikan juga, teman-teman sekalian. Beliau bilang,
Kalau kamu kepengen apa yang kamu punya ada berkahnya, ikutkan buat acara Maulid Nabi Muhammad. Beliau nih yang bilang nih, Syekh Abu Bakar Asy-Syatta. Beliau bilang kalau kamu pengen apa yang kamu punya berkah, ikutkan acara Maulid Nabi. Kamu pengen beras yang kamu punya berkah, nah kasih sumbangan buat acara Maulid Nabi Muhammad alaihissalam. Kamu pengen uang yang kamu punya berkah, nah ikutkan sebagian uangmu tersebut, ikutkan acara perayaan Maulid Nabi Muhammad alaihissalam. Beliau bilang itu dalam kitab I'anatul Talibin di bab walimah, ya boleh dirujuk di sana. Bab nikah, kitabun nikah, di bab tentang walimah, yustahab kata beliau, an yulam bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An yusawi walimatan bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang dianjurkan untuk ikut serta merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, berbahagia, bersuka cita dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita udah bahas tuh kan di minggu lalu bahwasanya Maulid isinya baca Quran, baca doa, baca sejarahnya Nabi, dengerin cerita tentang Nabi, muji-muji Nabi, semuanya perkara-perkara yang bagus untuk kita lakukan. Nah, mudah-mudahan teman-teman saya sekalian kita dapat keberkahan dari acara-acara Maulid yang dalam minggu-minggu ini akan banyak menghiasi hari-hari kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tajamkan telinga kita, bukakan hati kita, murahkan rizki kita untuk bisa mendapatkan keberkahan dari acara Maulid yang diadakan di mana-mana tempat insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita bacakan Fatihah untuk Majelis Ta'lim Ahbabuz Zahra yang akan mengadakan perayaan Maulid bil khusus Kaidah Al-Idrus. Mudah-mudahan biar sehat, biar lancar acara Maulid kita ya. Nanti pada tanggal 28 doakan saya juga, doakan kami juga dari Majelis Ta'lim Al-Ikhwan. Ya kan ya, kita kan bikin Maulid di sini juga, di Balai Sudirman juga, di Menara 165 juga, dan di Balai Sudirman juga. Doakan mudah-mudahan semuanya teman-teman saya sekalian, baik ustazahnya, baik panitia penyelenggaranya, baik sahibatul hajatnya, ya, sampai kepada semua orang-orang yang turut serta membantu, sampai ke tukang-tukang yang nantinya masang sound system, kan gitu ya, sampai ke orang-orang yang membantu dah semuanya. Mudah-mudahan biar pada sehat, biar pada murah rizkinya, biar pada enak semuanya. Insya Allah acaranya berkah, diterima Allah, diterima Rasulullah, jadi penyebab jalan kedekatan umat kepada Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alaihim warul maghdubi alaihim waladdallin. Apa? Oh iya, ada pengumuman dari Bu Ida, mohon untuk disikapi dengan benar. Ya, nanti acara Maulid di Menara 165 diharap untuk tidak ada sesiapapun yang berjualan. Ya, karena kita acara hari itu mau dapat dari Nabi Muhammad. Kan gitu kan ya? Kita pengen dapat syafaat, pengen dapat berkah. Makanya saya berulang kali bilang sama teman-teman semuanya yang hadir, kalau di acara Maulid mohon didengarkan dengan baik. Kalau di acara Maulid kita nggak dapat tempat duduk, nggak masalah. Desek-desekan nggak apa-apa. Kita di acara Maulid nggak dapat makanannya, gitu ya, nggak dapat air, nggak apa-apa teman-teman sekalian. Berkah makanannya, tapi nggak dapat ya udah mau gimana.